Hai guys, senang sekali ketemu lagi bersama aku di channel Larissa Story. Di channel ini, aku membahas tentang misteri, tragedi, dan juga kriminal. Jadi buat kalian yang suka, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share channel ini ya. Hari ini, aku mau cerita ke kalian tentang sebuah kasus kriminal yang terjadi di era Orde Baru. Tapi sangat disayangkan, pelaku dalam kasus ini tidak pernah terungkap dan diadili. Tidak ada keadilan bagi sang korban. Dan menurutku, para tersangka kasus ini malah seperti dilindungi oleh para petinggi. Kasus ini terjadi di Yogyakarta. Ada seorang gadis yang berusia 17 tahun bernama Sumarijem. Sehari-harinya, Sumarijem berjualan telur. Suatu hari di tanggal 21 September tahun 1970, seperti biasa Sumarijem berjualan telur dari pagi. Di hari itu, Sumarijem berjualan sampai sekitar jam 5 sore. Di tahun 1970, jam 5 sore ke atas itu jalanan sudah sepi guys. Bis kota juga sudah tidak ada lagi yang lewat. Karena itulah, Sumarijem terpaksa berjalan kaki untuk menuju ke rumahnya. Sumarijem berjalan dengan perasaan was-was. Saat ia melewati asrama polisi Patuk, tiba-tiba ada sebuah mobil yang hampir menyerempet Sumarijem. Lalu mobil itu berhenti di dekatnya. Saat itu, turunlah beberapa pemuda dengan rambut gondrong. Para pemuda itu memaksa Sumarijem untuk masuk ke dalam mobil itu. Sumarijem berusaha mati-matian untuk melawan. Namun sayang, ia tidak cukup kuat untuk bertahan. Saat para pemuda itu berhasil menculik Sumarijem, mereka membawa mobil itu mengitari jalan Diponegoro menuju ke Bumijo. Sumarijem mengatakan jika mereka berjalan melintasi jalan Magelang. Agar Sumarijem tidak memberontak, para pemuda itu mengancam dan menempelkan pisau belati di leher Sumarijem. Setelah itu, Sumarijem dibius dan nyaris tak sadarkan diri. Dalam keadaan setengah sadar dan lemah, Sumarijem diperkosa secara bergilir. Para pemuda itu terlihat mabuk saat melakukan aksi keji itu. Tak hanya memperkosa, para pemuda itu juga merampas uang hasil berjualan telur sejumlah Rp4.650 milik Sumarijem. Setelah selesai memperkosa dan merampok Sumarijem, para pemuda itu membuang Sumarijem yang tak berdaya di tepi jalan Wates Purworejo. Seingat Sumarijem, ketika ia dibuang itu hari masih gelap, tapi dia tidak tahu tepatnya jam berapa. Sumarijem yang saat itu dalam keadaan sangat lemah dan tak berdaya, berjuang keras berjalan ke arah kota Yogyakarta. Tak terasa, matahari mulai terbit dan beberapa orang mulai berlalu lalang. Dengan sisa uang Sumarijem yang hanya Rp100, dia berusaha untuk menyetop becak. Sumarijem minta diantarkan ke rumah seorang pelanggannya yang bernama Nyonya Sulardi di daerah Bumijo. Pagi itu keadaan Sumarijem benar-benar memprihatinkan. Sum menangis, kaki dan kain yang dipakainya berlumuran darah. Kisah Sumarijem ini terdengar oleh tetangga Nyonya Sulardi yang bernama Tut Sugiyarto. Tut Sugiyarto adalah seorang wartawan dari Minggu Pagi. Di hari itu juga, tepatnya tanggal 22 September tahun 1970 pada pukul 6 pagi, Tut segera menghubungi rekannya yang bernama Imam Sutrisno. Nah, Imam Sutrisno adalah wartawan dari Kedaulatan Rakyat. Setelah mendengar kesaksian dari Sumarijem, Imam segera melaporkan ke unit polisi militer Denpom 7-2. Begitu anggota polisi militer datang dan melihat keadaan Sum, mereka langsung membawanya ke rumah sakit Bethesda. Saat dalam perjalanan ke rumah sakit, mereka melewati jalan Patuk dan Sum menunjukkan tempatnya diculik oleh para pemuda itu. Tak perlu waktu lama, kisah Sumarijem langsung membuat geger penduduk Jogja. Dari sinilah kasus ini disebut sebagai kasus Sum Kuning. Koran-koran di Jogja ataupun luar Jogja memuat kasus ini. Ternyata,
Apa yang menimpa Sumarijem bukanlah kasus pertama yang terjadi saat Orde Baru berkuasa. Jadi, 3 bulan sebelumnya, ada seorang guru muda yang bekerja di sekolah Steladus. Guru muda ini disebut sebagai gadis N. Dan gadis N ini menjadi korban pemerkosaan di tanggal 26 Juni tahun 1970. Nah, apa yang menimpa gadis N dan Sumarijem membuat warga Jogja sangat gelisah, terutama bagi mereka yang memiliki anak gadis. Di sini, banyak orang bertanya-tanya, kenapa pelaku di kasus gadis N masih belum tertangkap? Hal ini juga membuat orang menduga jika para pelaku di kasus gadis N dan Sum Kuning adalah orang yang sama. Seminggu setelah kasus Sumarijem, tepatnya pada tanggal 28 September tahun 1970, tersiar kabar jika para pelaku kasus gadis N dan Sum Kuning akan diarak. Ini membuat ribuan orang memadati kantor polisi di selatan Malioboro. Tapi, tak ada satu orang pun yang diarak pada hari itu, karena ternyata para pelaku belum tertangkap. Masyarakat sudah menduga-duga siapa pelaku sebenarnya. Mereka menduga jika pelakunya adalah anak-anak para petinggi yang ada di Jogja. Dugaan ini berdasarkan pada mobil yang digunakan oleh para pelaku. Karena pada saat itu, di tahun 1970-an, hanya orang-orang terkemuka dan orang-orang kaya yang bisa memiliki mobil. Setelah kasus Sumarijem ini viral dan beberapa waktu berlalu, berita dan kejelasan kasus ini pun mulai tenggelam dan terlupakan. Para pelaku pun belum berhasil ditangkap. Tapi ada satu hal yang mengejutkan. Setelah Sumarijem keluar dari rumah sakit, dia malah ditangkap dan ditahan oleh polisi. Mengetahui hal ini, masyarakat pun melakukan aksi protes. Akhirnya, polisi dengan terpaksa membebaskan Sumarijem. Kasus Sum pun semakin rumit. Hasil visum dokter menyebut adanya pendarahan pada alat kelamin, selaput darah yang robek, dan ada luka di paha sisi kanan dan kiri Sumarijem. Menurutku, dari hasil visum itu sudah menunjukkan kalau Sum ini dilecehkan dan diperkosa. Tapi sayang, setelah peristiwa pemerkosaan ini, Sum harus merasakan ketidakadilan juga. Dalam posisi yang tersudut, Sum menceritakan apa yang dia alami pada Slamet Jabarudi. Slamet merupakan seorang wartawan dari pelopor yang tinggal di Jogja. Sum mengatakan jika ruang geraknya sangat dibatasi dan bahkan Sum diancam akan disetrum. Ada juga tuduhan aneh yang mengatakan jika Sum adalah anggota Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia. Jadi, Gerwani ini identik dengan PKI. Nah, sebenarnya itu tidak terbukti guys. Karena beberapa waktu sudah berlalu dan polisi masih belum juga berhasil menangkap para pelaku, secara tiba-tiba polisi menetapkan seorang pria sebagai pelaku pemerkosa Sumarijem. Pria itu bernama Trimo. Bahkan, polisi juga menambahkan jika Trimo dan Sum telah menjalin hubungan gelap. Jelas saja Trimo membantah keras tuduhan tidak berdasar itu. Trimo mengatakan dengan tegas jika dia tidak mengenal Sum. Lalu ada seseorang yang bernama Budiono. Dia mengaku jika dialah salah satu orang yang ikut memperkosa Sum. Budiono juga mengatakan jika 3 pemerkosa lainnya adalah anak dari penggede. Tapi sayang, siapa tepatnya pelaku pemerkosa Sum tidak pernah diketahui. Malahan, justru Sumarijemlah yang nyaris dipenjara. Hal ini karena Sum dituduh memberikan laporan palsu dan menyebarkan kabar bohong. Gila ya guys, korban pemerkosaan malah yang akan dipenjara. Padahal, hasil visum dokter sudah jelas bahwa Sum ini benar-benar korban pemerkosaan. Tapi untungnya, hakim saat itu membebaskan Sum dari semua tuduhan. Ketika itu, Kapolri yang dijabat oleh Hugeng Imam Santoso ingin sekali membongkar kasus ini. Pada bulan Januari tahun 1971, Pak Hugeng membentuk tim khusus
yang bernama Tim Pemeriksa Sum Kuning. Ketua tim ini adalah Kodapol 9 Jateng Suwarjiono. Kasus sum ini terus membesar. Sejumlah anak pejabat polisi dan petinggi di Jogja diduga terlibat. Tapi mereka membantah jika terlibat dalam kasus itu. Pak Hugeng yang jujur melaporkan mengenai perkembangan kasus sum kuning kepada Presiden Soeharto. Nah, ini menurutku aneh. Sebagai presiden saat itu, bukannya mendukung, Soeharto justru meminta kasus sum kuning ini diambil alih oleh tim pemeriksa pusat atau Kopkamtib. Karena itulah Pak Hugeng jadi tidak punya kuasa lagi atas kasus sum kuning. Akhirnya, sampai saat ini, kasus sum kuning tidak pernah terungkap dan Summarijum tidak pernah mendapat keadilan. Oke guys, sekian dulu untuk kasus hari ini. Terakhir, thank you buat yang sudah nonton video ini sampai akhir. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan penyebutan. Please dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. And see you on the next video. Bye-bye.